Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Aksi demo Papua Merdeka di Kota Makassar berlangsung ricuh. Seorang pelajar siswi SMP menjadi korban pemerkosaan. Pesona keindahan wisata alam matahari terbit dan pasir putih. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Aksi demo Papua Merdeka di Kota Makassar berlangsung ricuh. Puluhan massa asrama mahasiswa Papua bentrok dengan polisi. Sejumlah polisi terluka terkena lemparan batu. Sejumlah video amatir warga merekam detik-detik terjadinya bentrok di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar. Aparat kepolisian berusaha menahan massa aksi mahasiswa dengan barikade tameng. Hingga akhirnya puluhan mahasiswa yang ada di asrama Papua Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar terlibat bentrok dengan ratusan polisi pada Senin 2 Desember 2024 siang. Masa aksi demo Papua Merdeka ini diduga ingin mengibarkan bendera bintang Kejora, tapi dihalau oleh petugas TNI dan polisi yang sudah bersiaga di lokasi. Tampak mahasiswa melempari aparat kepolisian dengan batu dan sejumlah aparat kepolisian pun terluka. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pelajar siswi SMP menjadi korban pemerkosaan. Pelaku yang baru saja dikenalnya sepekan berhasil ditangkap. Bahkan pelaku juga nekat menyekap dan mengancam dengan senjata tajam untuk memuluskan aksinya. MGR, pria berusia 24 tahun, pelaku pemerkosaan terhadap pelajar siswi SMP berusia 14 tahun asal Kabupaten Goa, digiring oleh tim unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Maros. Aksi pemerkosaan ini diketahui terjadi di rumah pelaku sekitar Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros di saat korban dan pelaku berduaan. Bahkan pelaku sempat menyekap dan mengancam korban dengan pisau karena korban sempat menolak untuk diajak berhubungan badan. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika keduanya menjalin hubungan setelah berpapasan di jalanan lantaran korban mengira pelaku adalah ojek online. Dari perkenalan ini berbuntut dengan komunikasi melalui media sosial hingga korban yang berniat bolos sekolah untuk dijemput oleh pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu, aksi pemerkosaan sebanyak 1 kali. Pelaku diketahui ditangkap di saat pihak keluarga korban mengetahui aksi bejat tersebut dan mencari pelaku hingga sempat diambuk oleh keluarga lalu diamankan di Mapolsek Tambalan Rea, Makassar. Telah mengamankan terduga pelaku pemerkosaan yang mana Polres Maros ini menjemput pelaku yang merupakan telah menjadi korban amukan massa yang kemudian diamankan di Polsek Tamalarea Polres Tabes Makassar. Korban ini siswi SMP berumur 14 tahun yang mana Senin kemarin berpapasan dengan pelaku yang menurut korban ini bekerjanya sebagai ojek online, yang kemudian dari situ korban dan pelaku ini bertukar nomor handphone, yang kemudian setiap kegiatan pendidikan ke sekolah itu korban diantar jemput oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku akan terancam dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Emak-emak mengalami luka bakar akibat disiram air keras oleh tetangganya. Pelaku wanita dendam hanya karena tersinggung setelah terlibat pertengkaran. Rohmawati menahan sakit dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Tak hanya wajah, tangan dan paha wanita 40 tahun ini juga luka bakar.
Luka bakar dialami korban setelah disiram air keras oleh Rahwani, tetangga rumahnya. Sebelumnya pelaku mendatangi korban sedang mencuci piring di warung rumahnya di perumahan Top Opi, Palembang. Pelaku langsung menyiram air keras ke arah korban. Air keras juga mengenai suami korban. Tersangka dan korban pernah terlibat pertengkaran, namun korban tak menduga pelaku tersinggung masih menyimpan dendam. Apa maksudnya? Dia nih mudah tersinggung mah itu. Nah, aku ini kan di warung kan, ibu-ibu datang ke sini kan, yo, tidak dong nyeritakan dia kan. Nah, mungkin di situ udah tahu kan. Kasus penyiraman air keras dilaporkan korban ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat politik kebangsaan Arkam Asikin meninggal dunia Senin subuh setelah dirawat di rumah sakit. Semasa hidupnya, beliau sangat dekat dengan para insan media sebagai akademisi yang mengamati isu kebangsaan, politik, hingga sosial. Pengamat politik kebangsaan Arkam Asikin meninggal dunia di usia 53 tahun. Almarhum meninggal karena sakit. Semasa hidup beliau dikenal sebagai aktivis mahasiswa, dosen, dan pengamat politik kebangsaan. Sebelum dibawa ke kampung halamannya di Parepare untuk dimakamkan, jenazahnya disemayamkan di rumah duka. Segenap kerabat sahabat almarhum datang mendoakan. Arkam Asikin, alumni jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, menjadi sosok yang inspiratif bagi para sahabatnya. Nama alumni Akademi FISIP Kors Mahasiswa Ilmu Komunikasi, kami kehilangan seorang sahabat kami yang begitu intens terus menerus menyuarakan sebuah aspirasi tentang kecerdasan, tentang ketidakadilan. Beliau sangat konsisten dan kami kehilangan itu. Arkam Asikin kelahiran Parepare 16 Juni 1971 meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang istri. Sejak sakit setahun terakhir, almarhum dirawat oleh istri dan anaknya, bahkan sempat berobat ke luar negeri. Pukul 9 Senin pagi, jenazah almarhum dibawa ke kampung halamannya di kota Parepare untuk dimakamkan. Selamat jalan ke Arkam, engkau telah kembali ke pangkuan ilahi. Analisa dan kritikanmu untuk bangsa ini akan selalu dirindukan insan media. Semoga almarhum diampuni segala dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil membongkar praktek perdagangan bayi dengan modus mengadopsi anak hasil hubungan gelap. Komplotan ini sudah beraksi lebih dari setahun dan berhasil menjual belasan bayi. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini diringkus jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo saat akan melakukan transaksi jual beli bayi di wilayah Kedunggong, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan menyamar sebagai pengadopsi, akhirnya polisi berhasil mengamankan 4 tersangka. Modus para pelaku dengan mencari bayi hasil hubungan gelap lalu pura-pura akan diadopsi. 2 pelaku bertindak seolah menjadi pasangan suami istri, lalu 1 orang berperan sebagai mertua. Setelah berhasil mengadopsi bayi, bayi kemudian dijual melalui media sosial seharga 20 hingga 40 juta rupiah. Bayinya berasal dari berbagai kota di Indonesia. Mirisnya, dalam setahun terakhir, para pelaku berhasil menjual belasan bayi. Modusnya dia mencari sasaran orang ibu muda yang hamil yang tidak menginginkan bayinya dari hasil hubungan gelap, sehingga dia berpura-pura sepasang suami istri, dan kemudian 1 tersangka berpura-pura menjadi mertua yang menginginkan seorang bayi. Nah, itu modus untuk pura-pura.
Para pelaku TPPO akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi 2 kurir narkoba jaringan internasional ditangkap polisi di sebuah hotel. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Tembok pagar setinggi 3 meter dengan panjang sekitar 20 meter tiba-tiba roboh saat tengah diguyur hujan deras. Akibatnya 4 unit motor dan 4 gerobak jualan milik warga yang terparkir di sekitar lokasi rusak parah usai tertimpa tembok. Tembok pagar yang baru dibangun sejak 5 bulan lalu di sebuah lahan kosong Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, tiba-tiba roboh saat tengah diguyur hujan deras. Tembok dengan tinggi 3 meter dan panjang sekitar 20 meter ini kemudian menimpa 4 unit sepeda motor dan 4 gerobak jualan milik pedagang kue Broncong yang berada di bawah pagar. Warga yang berada di dalam rumah beraktivitas merapikan barang-barang saat dilanda banjir setinggi 50 cm ini terkejut dan langsung keluar dari rumah saat mendengar suara kencang. Selain itu, salah satu teras rumah milik warga beserta sejumlah barang lainnya seperti mesin parut kelapa dan mesin air yang tersimpan di luar rumah juga tertimpa tembok pagar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sepeda motor, gerobak, dan sejumlah barang lainnya mengalami rusak parah. Sedangkan teras rumah warga hanya mengalami rusak ringan pada tiang penyangga. Diduga robohnya tembok pagar ini disebabkan akibat pondasi tembok pagar yang berada di samping sungai sehingga terjadi pengikisan tanah lalu amblas saat diguyur hujan deras. Itu motornya siapa, Pak? Motornya, Pak? Iya, orang punya, Pak. Oh, ada berapa motor di dalam itu, Pak?
pavilion itu ya Pak. Itu kenapa bisa sampai ambruk begitu Pak? Tiba-tiba dia jatuh suatu hujan deras. Itu tembok apa itu Pak? Tembok tosir katanya. Cuma baru dia bangun, udah sampai baru 5 bulan lebih mungkin. Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada, namun untuk kerugian material ada, yaitu berupa 4 motor, 4 gerobak, 1 mesin air, dan 1 mesin ini. Parut ya? Parut, ya. Ibu untuk prosesnya gimana Bu? Untuk adanya kita datangi ke TKP, memanggil korban dan mendata kerugiannya, mungkin sekitar kerugiannya itu 30 jutaan. Rencananya lahan kosong ini akan dibangun sebuah toko pusat perbelanjaan. Pemilik motor dan gerobak jualan berharap adanya ganti rugi dari pihak lahan. Sementara robohnya bangunan tembok pagar ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Biringkanaya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan News melaporkan. 2 kurir narkoba jaringan internasional ditangkap polisi di sebuah hotel di Pekanbaru. Dari tangan kedua tersangka, polisi menemukan barang bukti 30 kg sabu asal Malaysia yang hendak diedarkan di wilayah Pekanbaru. Anggota Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek YD dan MB, 2 kurir sabu di sebuah hotel di Pekanbaru. Sebelumnya, pergerakan 2 kurir narkoba jaringan internasional ini sudah dibuntuti polisi. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke parkiran hotel mencari barang bukti yang disimpan di dalam mobil. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati 30 kg sabu yang dikemas dalam 30 bungkus plastik dan disimpan di bagasi mobil. Saat hendak dibawa ke Mapolda Riau, salah seorang pelaku berusaha kabur dan terpaksa dilumpuhkan petugas. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku barang haram ini dibawa dari Sungai Pakne, Kabupaten Bengkalis untuk diedarkan di Kota Pekanbaru. Terkait pengedar lainnya, Polda Riau sudah mengantongi nama kurir dan bandar narkoba dari Malaysia. 30 kg hari ini di Kota Pekanbaru disita di salah satu parkiran hotel. Nanti akan dijelaskan. 2 yang diduga terkait ini digerebek di salah satu kamar. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau pidana 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah akhirnya menahan Aibda R yang menembak 3 siswa SMK 4 Semarang di Jalan Simongan, Semarang, Minggu dini hari lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, penembakan dilakukan sebanyak 2 kali menewaskan 1 siswa, 2 siswa luka di dada dan tangan. Masuk. Kesimpulan sementara, ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama, itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Bagi Anda pecinta siput, kepiting saus Padang atau tiram dabu-dabu yang ada di salah satu warung di wilayah Sleman, Yogyakarta wajib Anda coba. Ragam olahan siput disajikan dengan beragam varian bumbu yang nikmat. Seperti apa? Berikut liputannya. Bak surga bagi pecinta olahan seafood, warung makan yang ada di wilayah Sleman, Yogyakarta ini menyajikan ragam olahan seafood mulai dari kepiting, tiram atau oyster hingga rahang ikan tuna jumbo. Olahan seafood di sini disajikan dengan berbagai varian bumbu mulai dari saus Padang, asam manis, black pepper hingga mentega.
Saya pun memilih untuk menikmati kepiting saus Padang. Diawali dengan memilih kepiting yang masih fresh, kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum akhirnya dimasak dengan bumbu rempah pilihan. Dalam satu sajian tidak hanya kepiting, tapi juga disajikan dengan kerang hijau bersama jagung manis yang diguyur olahan saus Padang nan lezat. Kita tadi pesen kepiting yang saus Padang sama ada gurame madu. Rasanya enak kalau untuk saus Padangnya pas banget karena kebetulan aku kan suka pedes nih. Nah, pedesnya enak banget ya, mantap. Menu unik lainnya ada oyster atau tiram yang bisa dinikmati dalam keadaan mentah, dibalur dengan perasan jeruk lemon, memberikan rasa segar dan mengurangi aroma amisnya. Bisa juga dibakar, dihidangkan dengan sambal dabu-dabu di atasnya, dan ada juga oyster dibakar dengan keju mozzarella. Nikmat. Kalau untuk kepiting, kami paket itu mulai dari 88.000, itu udah paket, udah include nasi, ada kerangnya dan ada kepitingnya. Kalau untuk seafood sekitar range 20 ribuan. Harga yang ditawarkan di warung ini cukup terjangkau, mulai dari 20 ribuan saja. Anda sudah bisa menikmati aneka seafood yang lezat. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata alam di Tuban, Jawa Timur, terdapat Pantai Sumur Pawon yang terkenal dengan keindahan matahari terbit. Pasir putih berpadu air pantai yang bersih juga membuat wisatawan semakin tertarik mengunjunginya. Ini dia Pantai Sumur Pawon yang berada di Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Eksotisme pasir putih berpadu air pantai yang bersih menciptakan keindahan alam yang membuat wisatawan tertarik untuk datang ke sini. Selain itu, pantai yang menghadap ke utara ini memiliki pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Tak sedikit wisatawan yang rela bermalam demi bisa menyaksikan indahnya pesona matahari terbit di pantai ini. Lokasinya yang luas ditambah ratusan pohon cemara yang rindang membuat suasana pantai semakin sejuk. Pertama kali. Oh, baru pertama camping di sini. Sama siapa Mas datang ke sini? Teman-teman dari kampus Universitas Bojonegoro. Oh, ini gimana pantainya menurutnya? Bagus. Recommended buat liburan. Untuk sunrise-nya bagus Mas juga? Bagus. Ini tahu pantai sini dari mana? Dari teman juga. Oh, dikasih tahu itu terus ke sini gitu ya? Iya. Dinamakan Pantai Sumur Pawon lantaran banyak tebing dan goa di sekitar pantai yang menyerupai pawon atau tempat masak orang zaman dulu. Bagi Anda yang datang bersama keluarga, tak perlu khawatir karena di sini menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti kolam renang anak, persewaan peralatan camping, listrik, lampu penerangan, toilet, hingga musola. Untuk masuk wisata Pantai Sumur Pawon, pengunjung hanya dikenakan tiket parkir Rp5.000, sementara tiket masuk wisata gratis. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan
bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. 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 Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.